selamat sore pendengar Radio Gema Edukasi. Apa kabar kalian di hari ini? Rahma berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Bersama lagi kita dalam program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 7. Materi kita hari ini adalah masih tentang bahasa Indonesia, yaitu merefleksikan isi puisi. Baik, di studio Rahma tidak sendiri, sudah ditemani oleh Ibu Juwairiyah. Dan nanti kita akan sapa. Jadi selama 1 jam kebersamaan kita, nanti saya harapkan kalian bersiap-siap untuk mendengarkan pembelajaran kita yang pastinya nanti akan menambah pengetahuan kalian. Jadi tetaplah di sini di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua setelah alunan nada yang berikut.
Masih bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Di studio Rahma sudah ditemani oleh Ibu Juwairiah MPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Bandar Lampung. Dan sepertinya Ibu Juwairiah juga sudah dengan semangat datang ke studio. Kita sapa dulu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Rahma. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya Bu. Alhamdulillah. Semangat ya Bu, kita mau memberikan banyak informasi tentang semangat pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita hari ini akan mempelajari tentang merefleksikan isi puisi. Apa itu maksudnya Ibu? Ya, merefleksikan ini mencerminkan Mbak. Jadi ada sebuah puisi nanti. Di dalam puisi nanti isinya apa, kemudian seperti apa kalau dalam kehidupan kita, itu namanya merefleksikan. Baik, ya silakan Ibu. Baik, sebelum kita merefleksikan, kita akan mengulas lagi sedikit dulu tentang puisi itu sendiri, sehingga kita nanti tahu tujuan kita merefleksi itu seperti apa. Kembali pada karya sastra itu disebut puisi jika memiliki ciri-ciri tentang jumlah kata, larik, bait, rima, dan irama. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya Mbak. Kemudian puisi adalah karya yang bentuknya terikat oleh berbagai ketentuan. Namun dalam puisi modern, ketentuan tentang syarat-syarat puisi tersebut tidak lagi diindahkan. Puisi modern mementingkan isi dan pengimajian. Puisi seperti halnya karya sastra yang lain ditulis oleh pengarang sebagai ungkapan perasaan, curahan hati, atau refleksi dari kehidupan sehari-hari. Nah, di sini mulai terlihat ada kata-kata refleksi dari kehidupan sehari-hari. Artinya, yang ditulis oleh pengarang itu adalah ungkapan kehidupan sehari-hari. Mungkin kehidupan sehari-hari si pengarang itu sendiri, atau kehidupan yang ada di sekitar pengarang. Mungkin keluarganya, masyarakat di sekitarnya, atau bahkan mungkin bangsanya ya Mbak ya. Nah, kemudian agar bisa memahami puisi dan mampu merefleksi isi puisi dengan baik, kita akan coba bersama-sama mencermati puisi yang berjudul Menyesal, karya Ali Hasyim. Menyesal. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Ah, apa guna ku sesalkan? Menyesal tua tiada berguna, hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda ku harapkan, atur barisan di pagi hari, menuju ke arah padang bakti. Ya, itu satu puisi utuh karya Ali Hasyim yang diberi judul Menyesal. Nah, untuk mempermudah kita mengetahui atau memahami isinya, ada beberapa pertanyaan pemandu yang bisa kita gunakan. Yang pertama, bagaimana bentuk pembacaan puisi dibandingkan dengan pembacaan karya sastra yang lain? Misalnya pembacaan cerpen atau drama, sangat berbeda ya Mbak ya tadi, walaupun mungkin saya membacanya juga tidak bagus, tetapi cukup bisa kita gunakan untuk membedakan bahwa membaca puisi berbeda dengan membaca karya sastra yang lain seperti drama atau cerpen. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana pilihan kata dalam puisi tersebut? Nah, pilihan kata yang ada pada puisi Menyesal ini antara lain, pagiku hilang sudah melayang. Nah, apakah kata-kata pagi yang dimaksud pada puisi ini betul-betul pagi yang dimaksud adalah waktu, pagi hari, siang hari, sore hari, atau bukan? Nah, ini yang perlu kita tafsirkan pada mencari atau memaknai isi puisi ini. Kata-kata pagi bisa kita tandai nantinya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya,
apa tema puisi tersebut. Setelah membaca keseluruhan, kita nanti akan bisa menemukan apa kira-kira temanya. Nah, pada judul ini mungkin sudah bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita tentang tema pada puisi ini. Kalau pada kata tadi Mbak, ada kata pagiku hilang sudah melayang, itu bisa kita tafsirkan apakah itu hari yang dimaksud adalah betul-betul waktu atau bukan. Itu setelah kita melihat baris yang kedua. Hari mudaku sudah pergi. Oh, mungkin yang dimaksud pagi tadi juga adalah usia, bukan waktu pagi, siang, dan malam, tetapi tentang usia. Jadi pengarang ini berbicara tentang usia. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-5. Apakah puisi tersebut mudah untuk dipahami? Mudah tidaknya puisi dipahami itu bergantung pada niatan kita tentu saja ya Mbak ya. Seperti tadi, begitu kita melihat kok ada beberapa kata yang kita tidak mengetahui maknanya atau bahkan mungkin kita tahu maknanya tapi ragu apa betul yang dimaksud adalah makna seperti yang kita maksudkan. Kita data dulu. Nah, itu termasuk upaya kita untuk memahami sebuah puisi. Pada puisi menyesal ini mungkin ada beberapa kata yang masih agak sulit dipahami. Artinya, pemahaman puisi menyesal ini juga tidak mudah. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-6. Apa isi bait yang pertama, bait yang kedua, ketiga, dan keempat? Serta apa isi secara keseluruhan? Nah, jadi untuk mengetahui isi secara keseluruhan itu Mbak, kita dituntun atau dianjurkan untuk memahami mulai dari kata per kata, baris per baris, bait per bait, baru secara keseluruhan kita bisa menyimpulkan apa sebetulnya isinya. Yang ke-7, tulislah isi puisi tersebut dalam bentuk prosa. Nah, kira-kira kalau kita deskripsikan dalam bentuk prosa, puisi ini menjadi seperti apa? Dengan panduan pertanyaan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 tadi tentunya. Setelah kita tulis, kita akan yakin bahwa penafsiran kita terhadap isi puisi tersebut tidak akan keliru. Nah, mudah-mudahan tidak akan keliru. Nah, jawaban-jawaban tadi itu akan membantu kita merefleksikan isi puisi. Kemudian, untuk menangkap isi puisi itu seperti gambaran penginderaan, perasaan, dan pendapat dapat dilakukan dengan antara lain mendata bagian puisi yang berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat yang sulit dipahami. Nah, tadi sudah saya sampaikan contohnya, misalnya kita ragu-ragu pada kata-kata pagi hari tadi. Itu kita data. Kemudian mendaftar simbol atau lambang yang belum dipahami. Jika ada simbol atau lambang, itu kita tulis. Pada pembahasan yang lalu, simbol atau lambang itu termasuk salah satu yang tidak dihilangkan pada puisi ya Mbak ya. Misalnya ada puisi Diponegoro. Nah, itu Diponegoro itu merupakan lambang. Itu kita catat atau kita data. Apa yang dimaksudkan oleh pengarang, mengapa memilih lambang sosok Diponegoro dan seterusnya. Setelah kita data, kemudian kita tafsirkan makna dari semua yang sudah ditemukan tadi. Misalnya tadi, kata-kata pagi hari itu maksudnya kira-kira apa. Kemudian misalnya ada lambang Diponegoro itu kira-kira maksudnya apa. Nah, ini di sini saya contohkan supaya mempermudah juga ketika kita mendata itu kita buat daftar atau kolom. Pada puisi menyesal itu ada kata melayang misalnya, itu pada baris pertama, bait yang pertama juga. Penafsiran kita melayang itu mungkin maksudnya hilang atau berlalu. Kemudian ada kata tinggi, batang usiaku sudah tinggi, itu pada baris keempat, bait yang pertama. Mungkin boleh kita tafsirkan bahwa kata tinggi di sini bukan ukuran skala meteran, tetapi yang dimaksud itu sudah tua, menyangkut usia. Karena pada baris yang kedua tadi, setelah kata pagi hari tadi, kita temukan ada kata-kata muda. Ya.
dan seterusnya. Kira-kira seperti itu nanti cara kita untuk menafsirkan isi puisi secara keseluruhan. Iya. Selanjutnya, untuk bisa merefleksi juga kita harus menemukan citraan yang digunakan di dalam puisi. Nah, citraan itu daya bayang yang bisa kita tangkap melalui panca indera. Jadi citraan itu adalah apa tadi Bu? Gambaran Gambaran angan yang bisa kita tangkap melalui panca indera. Ya, atau citraan itu kan berasal dari kata citra yang berarti gambar, wujud atau rupa. Iya. Yang bisa ditangkap melalui panca indera dengan kata-kata yang bisa menimbulkan imaji yang dibuat oleh pengarang. Misalnya mengorek-ngorek tong sampah. Nah, kata mengorek-orek itu kan ada imajinasi tertentu. Iya. Kita yang membaca atau mendengar bisa membayangkan seperti apa kegiatan mengorek-ngorek itu. Iya. Nah, di situ ada citraan gerakan yang bisa kita bayangkan. Iya. Nah, citraan itu sendiri ada beberapa mungkin yang bisa kita bahas di sini. Yang pertama citraan lihatan atau visual, misalnya panorama hijau. Nah, hijau itu kan bisa ditangkap melalui mata atau indera penglihatan. Betul. Awan putih, nah itu bisa kita lihat melalui indera penglihatan. Yang kedua citraan dengaran atau audio. Kicau burung bersautan. Nah, kicauan burung itu bisa kita ketahui melalui indera pendengaran ya. Deburan ombak atau desing meriam atau jeritan anak-anak dan sebagainya. Yang ketiga citraan bauan atau penciuman. Ini misalnya semerbak parfum. Nah, ini bisa ditangkap melalui indera penciuman. Harum mawar menusuk kalbu misalnya. Yang keempat citraan pengecap. Ya, jadi kalau rasa ini ada dua macam ya Mbak ya, rasa yang taktil atau dan yang kedua rasa yang dimaksudkan oleh lidah. Misalnya manisnya madu membasuh sukma lara. Manisnya madu itu ditangkap oleh indera pengecap ya, lidah artinya. Atau pahit dan getir kehidupan. Nah, itu artinya pahit di sini dirasakan oleh indera pengecap. Yang kelima citraan perasaan. Nah, ini untuk membedakan dengan yang pengecap tadi, diistilahkan juga kalau perasaan ini citraan taktil. Ya. Taktil ini perasaan. Iya, betul, yang terkait dengan hati, perasaan. Misalnya kepergian ibunya menggores luka hati yang dalam. Nah, menggores luka hati yang dalam itu dirasakan oleh perasaan hati. Hidupnya tanpa harapan dan cita-cita. Sejak pagi buta, ia sudah menadahkan tangan meminta-minta misalnya. Itu perasaan iba misalnya. Dan yang terakhir adalah citraan perabaan. Nah, ini juga sebetulnya masih bisa ditafsirkan orang sebagai perasaan ya Mbak ya. Karena tetapi ini yang terkait dengan perasaan pada halus dan kasar yang ditangkap oleh kulit kita. Misalnya halus lembut kulitnya, nah itu masuk pada citraan perabaan. Kulitnya kasar bagai bersisik misalnya. Halus lembut tangannya kurasakan saat berjabat tangan di pagi kemarin. Ya, itu citraan perabaan. Oke, pendengar Radio Gema Edukasi, kita rehat sejenak dan nanti setelah yang berikut kita akan kembali lagi bersama Ibu Juwairiyah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Tertutupkah pintu hatimu untuk menerima cintaku? Ku mohon berikanlah aku kesempatan dekat denganmu. Betapa dalamnya rasaku hingga ingin selalu denganmu. Kapankah engkau melihatku menerima rasa cintaku? Aku mengharapkan dirimu menerima rasa cintaku. Aku mendambakan
Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kembali lagi bersama saya Rahma dan Ibu Juwairiah dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang merefleksikan isi puisi. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu dan sudah dikasih contoh tentang puisi yang menyesal. Lalu sekarang kita akan masuk ke menafsirkan isi puisi ya Ibu? Ya, betul. Baik, silakan Ibu. Ya, sebagai lanjutan dari yang sudah saya sampaikan mengenai citraan yang terakhir tadi, kita akan masuk pada bagaimana menafsirkan isi puisi. Yang pertama, insan edukasi, yang pertama kita bisa mulai dari memahami judul puisi. Dalam puisi, judul bukan hanya sekedar tanda, tetapi judul adalah gerbang untuk menuju ke kedalaman puisi. Judul adalah jalan untuk mengarahkan pembaca atau pendengar pada pusat makna yang sebenarnya. Berdasarkan judul puisi tadi yang sudah kita bahas di awal, yaitu menyesal, kita akan coba tafsirkan makna puisi dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dapat kalian pahami dari judul tersebut? Judulnya tadi menyesal. Apa kira-kira yang bisa kita tangkap dari kata menyesal? Tentu adalah sesuatu hal yang kita lakukan, kemudian salah atau mungkin tidak baik, dan baru disadari setelah beberapa waktu. Nah, itu yang bisa kita tangkap. Mungkin adik-adik pendengar atau adik-adik pelajar serta insan edukasi boleh menafsirkan yang lain yang masih relevan dengan kata-kata menyesal. Kemudian, apa arti kata menyesal pada puisi yang tadi sudah kita bahas? Arti tersebut bisa kita maknai dengan membaca keseluruhan puisi atau dengan mengawalinya kita membuka kamus. Apa makna yang sesungguhnya pada kata menyesal pada kamus? Selanjutnya, bagaimana hubungan kata menyesal dengan keseluruhan kata di dalam puisi? Apakah ada kata-kata yang terkait sangat erat dengan judul? Kalau kita kembali lihat puisi menyesal tadi, semua kata-kata secara keseluruhan itu ada kaitannya dengan judul, yaitu menyesal. Berikutnya, tafsirkan isi puisi dengan menghubungkan judul puisi dengan kata-kata secara keseluruhan. Nah, jadi kalau sudah A, B, C poin yang saya sebutkan tadi selesai, maka tafsirkan secara keseluruhan. Berikutnya itu dengan memahami latar. Latar itu adalah perihal yang menjelaskan tentang waktu, tempat, suasana serta keadaan sosial dan kultur. Jadi bukan hanya pada cerpen atau cerita prosa yang memiliki latar, namun puisi juga memiliki latar. Tetapi latar pada puisi tidak diuraikan secara eksplisit seperti pada novel dan cerpen, tetapi diungkapkan secara samar-samar dalam uraian bahasa yang imajinatif. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa latar puisi menyesal, hubungan latar dengan makna secara keseluruhan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang berikut. Yang pertama, di mana latar tempat puisi menyesal itu? Kira-kira setelah membaca tadi, kita bisa mengetahui di mana latarnya. Berkaitan dengan tempat, kalau di mana ini ya Mbak ya. Betul. Yang berikutnya, menggambarkan peristiwa kapan puisi tersebut. Ini terkait dengan latar waktu. Selanjutnya, bagaimana latar suasana puisi itu? Sedih, gembira, atau seperti apa? Nah, ini terkait dengan latar suasana. Ya. Yang terakhir, bagaimana hubungan antara latar dengan isi puisi ini? Apakah memiliki kaitan yang erat atau hanya sebagai pemanis saja? Yang ketiga, memahami majas. Majas merupakan cara melukiskan sesuatu dengan bahasa yang indah. Majas digunakan untuk mencapai efek tertentu, baik efek makna, kata maupun keindahan bahasa.
Secara umum, jenis majas yang sering digunakan dalam puisi ada majas perbandingan yang meliputi perumpamaan, personifikasi, metafora, metonimia, litotes, eufemisme, hiperbola, sinekdok, dan alusio. Kemudian ada majas penegasan yang meliputi pleonasme, repetisi, klimaks, antiklimaks, inversi, dan retorika atau retoris. Yang ketiga, majas pertentangan meliputi ironi, antitesis, dan paradok. Nah, kalau untuk pembahasan tentang majas ini, insan edukasi, Anda dapat membaca secara detail pada buku tentang majas. Di sana diuraikan banyak dan secara detail seperti apa majas-majas tersebut. Jadi sudah ada di buku paket ya, Bu, ya? Ada buku khusus yang membahas tentang majas beserta contoh-contohnya bahkan Mbak Rahma ya. Baik. Oke, selanjutnya memahami tipografi dan enjambement. Apa itu? Tipografi itu sudah kita bahas juga pada materi pertemuan yang lalu, yaitu ukiran bentuk. Artinya, bagaimana puisi itu ditampilkan secara grafis oleh penulis. Misalnya pemakaian huruf kapitalnya dan pemakaian tanda baca serta pola-pola baitnya. Lurus, menjorok, zigzag atau yang lain-lain. Itu kemarin sudah kita bahas cukup lengkap. Iya, betul. Sedangkan yang dimaksud dengan enjambement itu adalah pemenggalan secara cermat yang dilakukan penyair terhadap baris-baris puisi dan hubungan antar baris dalam puisi. Yang ini tujuannya juga untuk pembentukan tipografi. Ya. Kemudian untuk dapat memahami tipografi dengan baik, kita akan coba bersama-sama menyimak puisi karangan Suripan Sudihutomo yang berjudul Apakah Kau Telah Dapat Ganti Rugi? Apakah kau telah dapat ganti rugi? Bait yang pertama, apakah kau telah mendapat ganti rugi dari tanahmu yang dibuat pabrik jerami? Apakah kau telah mendapat ganti rugi? Apakah kau hanya dibohongi? Materai dan kertas berhuruf kanji tak seindah bunga bakung di tepi kali. Materai yang kertas dan kertas yang digores belati tak seindah jerami menoreh pasir di bumi. Dan seterusnya, ini terdapat 5 bait yang senada cara penulisan ataupun tipografinya. Nah, pada bait-bait puisi tersebut selalu dimulai dengan huruf kapital. Berbeda dengan yang menyesal tadi ya Mbak ya. Ini selalu dimulai dengan huruf kapital. Tetapi tidak juga diakhiri dengan tanda baca. Ya, mungkin saja huruf kapital pada awal baris itu menandai bahwa rakyat sebenarnya telah dimulai dengan langkah atau program yang serba pasti, tetapi hari berikutnya merupakan teka-teki kehidupan yang belum pasti. Jadi masa depan mereka itu mungkin belum pasti. Ini mungkin yang dimaksud oleh pengarang ya, dalam hal ini Suripan Sudihutomo itu. Jadi seperti tempo hari sudah dijelaskan bahwa tipografi tetap memiliki tujuan selain untuk faktor keindahan. Nah, ini mungkin menjelaskan hal itu. Nah, puisi tersebut dikemas dalam pola kuatrin atau puisi 4 seuntai. Ini 5 bait ini semuanya Mbak ditulis satu baitnya 4 baris, 4 baris. Tidak ada yang berbeda. Pola semacam itu seperti pola puisi lama, yaitu pantun dan syair. Sehingga ada kesan bahwa ini lama dan tradisional. Kesan ini mungkin sengaja dibangun oleh pengarang untuk menggambarkan kesederhanaan masyarakat miskin yang menderita akibat ketidakadilan, seperti isi yang terkandung dalam puisi Apakah Kau Sudah Mendapat Ganti Rugi tadi. Nah, masuklah kita pada merefleksikan isi puisi dengan kehidupan kita. Merefleksi berarti mencerminkan sesuatu berdasarkan kata-kata atau ucapan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
Merefleksikan puisi dapat juga berarti mengaitkan isi puisi dengan kehidupan kita. Nah, untuk merefleksikan puisi dengan kehidupan sehari-hari, dapat pula kita dipandu dengan beberapa pertanyaan. Kita akan coba merefleksikan puisi yang pertama tadi yang berjudul Menyesal. Yang pertama, nah ini selain adik-adik pelajar dan insan edukasi, kita berdua juga bisa Mbak ini coba merefleksikan puisi Menyesal dengan kehidupan kita. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kamu tidak memanfaatkan waktu luangmu? Nah, ini memandu kita untuk dapat merefleksikan puisi Menyesal ini dalam kehidupan kita secara pribadi. Pertanyaan yang kedua, apakah dalam menjalani hidup kamu memilih bersantai atau selalu bergegas dalam melaksanakan tugas? Nah, ini juga akan membantu kita untuk merefleksikan puisi Menyesal ini dengan kehidupan pribadi kita. Yang ketiga, apakah bekerja keras merupakan bagian dari hidupmu? Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua tadi. Santai, kemudian bekerja keras. Selanjutnya, pertanyaan, apakah kamu sudah mengatur jadwal kegiatan setelah pulang sekolah? Kalau kita mungkin setelah pulang bekerja dan sebagainya, apakah pulang sekolah itu kita langsung tidur-tiduran, bermalas-malasan, atau membuat jadwal kegiatan yang lain? Selanjutnya, adakah persamaan dan perbedaan isi puisi Menyesal dengan puisi yang kedua tadi? Atau dengan sikap dan perilaku kita? Ini karena kita akan merefleksikan dengan kehidupan kita, maka kita akan coba adakah persamaan menyesal itu dengan kehidupan kita sekarang, perilaku kita sekarang, ataupun ada tidak perbedaannya. Mudah-mudahan ada perbedaannya ya Mbak ya, kita tidak akan menyesal seperti yang dituturkan pada puisi tersebut. Baik, dilanjutkan pada pertanyaan yang berikutnya sebagai pemandu, apakah kamu memanfaatkan waktu luang untuk membantu orang tuamu? Nah, ini juga akan terkait erat nanti dengan puisi Menyesal kalau akan kita refleksikan pada kehidupan kita. Selanjutnya, kapan kamu melakukan belajar mandiri di rumah? Pernah atau tidak pernah? Sering atau bahkan setiap hari melakukan belajar mandiri? Selanjutnya, apakah kamu memiliki cita-cita untuk masa depan dan bagaimana cara meraihnya? Apakah hanya bercita-cita kemudian berangan-angan tetapi tidak melakukan apapun? Ya, itu seperti membangun istana pasir ya Mbak ya. Tidak akan pernah ada wujudnya. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan seandainya cita-citamu itu belum tercapai? Apakah duduk diam saja atau terus berusaha? Lebih keras. Atau bahkan berputus asa. Yang terakhir, apa yang telah kamu persiapkan untuk masa depan kamu agar tidak menyesal nanti? Nah, ini ada kaitannya dengan pesan yang ada di dalam puisi Menyesal itu. Pada puisi Menyesal itu intinya pengarang ingin menyampaikan kepada pendengar atau pembaca agar kita tidak menyesal, maka lakukan hal-hal yang bermanfaat seperti yang telah dipandukan pada pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, kita boleh Mbak Rahma menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lain sebagai pemandu untuk refleksi puisi itu terhadap kehidupan kita yang sekarang ini. Jadi tidak berpatokan sama yang sudah ada ini Bu ya. Betul, kita bisa mengembangkan yang lebih lagi. Boleh mengurangi atau boleh mengembangkannya lagi. Kemudian ini ada puisi satu lagi yang tadi ya Mbak ya, yaitu puisi apa kau telah dapat ganti rugi. Nah, kita juga bisa merefleksikan puisi ini dalam kehidupan kita dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti yang sudah saya jelaskan atau saya contohkan pada refleksi puisi Menyesal tadi. Ya, misalnya saja bisa kita buat pertanyaan, misalnya bagaimana kehidupan orang miskin di sekitarmu misalnya ya. Atau mungkin Mbak Rama punya satu pertanyaan untuk merefleksikan puisi apa kau telah dapat ganti rugi ini, untuk merefleksikan puisi itu dengan kehidupan Mbak Rahma misalnya. Apa misalnya Mbak Rahma? Misalnya bagaimana saya dapat melihat orang kecil yang
ada di sekitar saya atau yang diperlakukan tidak adil atau Iya, kurang adil misalnya, betul. Ibu. Boleh seperti itu. Jadi untuk insan edukasi dari pelajar juga bisa membuat pertanyaan sendiri untuk menuntun kalian merefleksikan puisi apa kau telah dapat ganti rugi itu dengan kehidupan kalian pada saat ini. Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa disusun untuk memandu kita, menuntun kita, merefleksikan puisi ini pada kehidupan kita. Misalnya lagi bagaimana sikap kita jika ada perlakuan yang tidak adil di sekitar kita yang terlihat oleh kita. Kita diamkan saja atau kita melakukan tindakan apa. Oke, baik pendengar Radio Gema Edukasi, kita rehat sejenak karena nanti setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dan akan membahas lebih banyak lagi tentang merefleksikan isi puisi. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Tertutupkah pintu hatimu untuk menerima cintaku? Ku mohon berikanlah aku kesempatan dekat denganmu. Betapa dalamnya rasaku hingga ingin selalu denganmu. Kapankah engkau melihatku menerima rasa cintaku? Aku mengharapkan dirimu menerima rasa cintaku. Aku mendambakan cintamu, jadikan aku kekasihmu. Ku tunggu di sini dengan rindu. Betapa dalamnya rasaku hingga ingin selalu denganmu. Kapankah engkau melihatku menerima rasa cintaku? Aku mengharapkan dirimu menerima rasa cintaku. Aku mendambakan cintamu, jadikan aku kekasihmu. Ku tunggu di sini dengan rindu. Aku mengharapkan dirimu menerima rasa cintaku. Aku mendambakan cintamu, jadikan aku kekasihmu. Aku mengharapkan dirimu menerima rasa cintaku. Aku mendambakan cintamu, jadikan aku kekasihmu. Ku tunggu di sini dengan rindu. Ku tunggu di sini dengan rindu. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung Bandar Lampung. Dan tak terasa waktu kita hampir 1 jam kebersamaan kita, dan sekarang saatnya untuk memberikan kesimpulan dari materi kita, Ibu, tentang merefleksikan isi puisi. Silakan. Ya, baik. Jadi
Merefleksikan isi puisi itu mencerminkan sesuatu berdasarkan kata-kata atau ucapan. Dapat juga dikatakan dengan istilah lain bahwa merefleksi puisi berarti mengaitkan isi puisi dengan kehidupan yang kita alami sehari-hari. Untuk dapat merefleksi puisi, pertama yang harus dilakukan adalah memahami dan menafsirkan isi puisi secara keseluruhan. Setelah menemukan makna puisi secara keseluruhan, kita dapat merefleksikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk mempermudah merefleksikan atau mengaitkan puisi ini dengan kehidupan kita dapat menyusun beberapa pertanyaan sebagai panduan. Misalnya, pernahkah kita mengalami hal-hal atau peristiwa seperti yang tertuang pada puisi? Atau, bagaimana sikapmu jika mengalami hal atau peristiwa seperti yang ada pada puisi? Selanjutnya, bisa juga kita buat pertanyaan, misalnya, setujukah kamu dengan ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan yang terdapat pada puisi, dan lain-lain. Kita bisa mengembangkan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan puisi yang sedang kita baca, yang ingin kita refleksikan dalam kehidupan kita. Tentu, puisi-puisi yang saya maksudkan pada contoh pertanyaan-pertanyaan ini adalah puisi-puisi yang kita baca atau kita dengar. Jika kita sudah bisa memahami secara keseluruhan, kita bisa merefleksikan isi puisi dengan kehidupan kita. Mudah-mudahan tujuan pengarang atau penulis puisi akan semakin tercapai, yaitu antara lain memberikan gambaran tentang kehidupan yang dialami baik oleh pendengar atau pembaca, masyarakat di sekitarnya, atau bahkan oleh penulis itu sendiri. Mungkin itu simpulan dari refleksi tentang isi puisi yang bisa kita bahas pada hari ini. Baik, terima kasih Ibu Juwairiah atas kehadirannya dan telah meluangkan waktu untuk hadir di studio kami untuk mempelajari bahasa Indonesia tentang merefleksikan isi puisi. Dan nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Demikianlah pendengar Radio Gema Edukasi, acara bimbingan belajar kita, dan sudah saatnya Rahma pamit undur diri dari acara Bimbel. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Besok kita akan jumpa lagi di waktu dan acara yang sama, namun dengan materi yang berbeda. Akhirnya segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kalian dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.